Kisah Asia, wanita yang diperlihatkan surga saat disiksa Fir'aun. Kisah Asia mempertahankan keimanannya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menceritakan kisahnya dalam surah Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, keimanan Asia semakin mantap. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asia menolak menyatakan Fir'aun, suaminya, sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murrul Abid disebutkan bahwa benih-benih iman dalam hati Asia mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu Asia memohon kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asia berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya, karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai nabi atau utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asia semakin teguh. Asia semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asia pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Kedua tangan dan kaki Asia diikat. Ia ditelentangkan di atas tanah yang panas. Wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat pun menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asia. Na'udzubillah. Sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asia melihat batu besar itu hendak dijatuhkan kepadanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Robbi iblini indaka baitan fil jannah." Artinya, "Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asia sangat bergembira, lalu ruhnya keluar menyusul, kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Ulama asal Yaman, Syekh Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, seseorang yang sempurna adalah orang yang mempermudah hak-haknya, tetapi tidak mempermudah atau meremehkan hak-hak Allah. Sebaliknya, orang yang kurang sempurna adalah orang yang diketahui berlaku sebaliknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji Asia dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Asia binti Musahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran.